Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari tim implementasi gamifikasi untuk memfasilitasi deep learning bagi siswa sekolah dasar. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat kali ini, kami membahas materi mengenai bagaimana elemen-elemen gamifikasi itu diterapkan dalam pembelajaran deep learning. Dan juga pendampingan dalam merancang skenario untuk implementasi gamifikasi dengan menggunakan kerangka game, yaitu goal, action, meaningful, dan juga evaluate yang kami laksanakan di SDN Kota Baru 9, Bekasi. Yuk kita simak video kali ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Zalvina Cahyani, saya dosen program studi teknologi pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi mengenai program pengabdian kepada masyarakat yang telah kami lakukan bersama guru-guru SD di Bekasi Barat. Dalam kegiatan PKM ini, saya membawakan materi yaitu mengenai penerapan gamifikasi untuk memfasilitasi deep learning dengan pesertanya adalah guru-guru SD yang ada di Bekasi Barat. Jadi yang kami bahas kemarin itu bukan hanya bagaimana kami membuat sebuah pembelajaran yang ramai, yang seru, melainkan bagaimana gamifikasi itu bisa menjadi sebuah pendekatan yang benar-benar mendorong siswa untuk lebih berpikir mendalam, kemudian lebih bermakna, dan lebih sadar terhadap proses belajar mereka sendiri. Kemudian kemarin juga saya menyampaikan materinya mencakup mengenai konsep dasar gamifikasi secara keseluruhan. Kemudian juga saya menyampaikan materi mengenai perbedaan gamifikasi dengan game-based learning, karena dua konsep itu yang mungkin masih banyak salah persepsinya. Saya juga menjelaskan elemen-elemen apa saja yang mendorong gamifikasi itu bisa diterapkan dalam proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, kemarin kami juga memberikan contoh-contoh bagaimana sih penerapan gamifikasi itu dilakukan di proses pembelajaran, baik gamifikasi yang memanfaatkan teknologi maupun gamifikasi yang tanpa memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajarannya. Kemudian pengalaman yang paling berkesan kemarin selama kegiatan PKM itu adalah bagaimana guru-guru itu sangat antusias dan itu pun di luar ekspektasi saya gitu kan. Sejak sesi pertama itu guru-guru memang sudah sangat aktif ya. Artinya diskusi kemarin juga berjalan dua arah, kemudian guru-guru juga menyimak materinya dengan penuh perhatian, kemudian guru-guru juga aktif untuk berbagi pengalaman mereka selama mereka menerapkan gamifikasi itu di dalam proses pembelajaran. Tapi ternyata mereka itu tidak menyadari bahwasanya apa yang telah mereka implementasikan di dalam proses pembelajaran itu adalah konsep gamifikasi seperti itu. Ternyata itu pengaruhnya adalah ketika mereka tidak sadar bahwasanya itu adalah konsep gamifikasi yang mereka lakukan, mereka belum merancang pembelajarannya itu menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Nah, momen seperti itulah yang membuat kegiatan pendampingan terasa hidup dan dua arah. Bukan saya yang mengajari mereka mengenai materi-materi apa saja, tetapi kita sama-sama belajar dan sama-sama saling berbagi mengenai proses pembelajaran yang telah kita lakukan di dalam kelas. Kemudian untuk feedback pesertanya, respon dari para peserta sangat positif dan menggembirakan ya, tetapi mungkin yang paling berkesan dan paling membekas berdasarkan hasil refleksi yang mereka berikan gitu, yang mereka kerjakan adalah ternyata mereka selama ini menganggap gamifikasi itu hanya dengan menggunakan gadget yang canggih, teknologi yang canggih, kemudian aplikasi-aplikasi yang banyak tersedia, kemudian koneksi internet, seperti itu. Tapi ternyata melalui kegiatan kemarin, gamifikasi itu ternyata bisa kita lakukan tanpa menggunakan hal-hal tersebut gitu, tanpa bantuan teknologi, tanpa bantuan gadget yang canggih, dan tanpa bantuan koneksi internet pun ternyata kita bisa menerapkan gamifikasi itu di dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk pesan ke depannya, saya rasa untuk kegiatan PKM kemarin itu sudah sangat bagus, sudah sangat oke gitu ya. Mungkin next ke depannya kita bisa menjadikan guru itu sebagai mitra kita, bukan hanya sebagai peserta pendampingan saja. Pun dari pengalaman kemarin pun juga membuktikan bahwasanya guru-guru di lapangan itu mereka sudah punya banyak pengetahuan, sudah punya banyak pengalaman, dan juga sudah banyak kreativitas
yang dimana tugas kita sebagai akademisi itu mungkin bisa lebih membantu mereka dalam menstrukturkan dan mengembangkan apa yang sudah mereka miliki. Selain itu saya rasa pendampingannya tentu tidak hanya satu kali, jadi mungkin nanti perlu adanya tindak lanjut, yaitu mungkin kita bisa membuat ruang berbagi dan komunitas belajar yang bisa terus hidup setelah kegiatan resmi selesai. Maka melalui kegiatan-kegiatan itulah saya berharapnya kegiatan pengabdian ini bisa lebih berdampak dan lebih bermakna bagi para pesertanya. Di akhir video ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru-guru sekolah dasar di Bekasi Barat yang telah hadir, yang telah berpartisipasi aktif, kemudian juga mereka banyak berbagi pengalaman mereka yang sangat luar biasa dalam proses pembelajaran yang telah mereka lalui di kelas. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Jakarta dan juga Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah mendukung hingga terlaksananya acara ini. Dan tentunya saya juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada tim PKM di Prodi Teknologi Pendidikan yang atas dukungan penuh mereka juga kita bisa melaksanakan PKM hingga selesai. Semoga apa yang telah kita mulai bersama bisa terus tumbuh di kelas dan juga di hati para guru yang telah berani mencoba banyak hal baru. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Untuk pendampingan hari ini, sangat menyenangkan ya. Ilmunya juga wawasannya tambah menarik dan berkolaborasi, dan ini adalah tahun kedua saya mengikuti dan saya sangat antusias sebagai guru di dalam pembelajaran. Dari 3 materi yang tadi saya sudah ikuti, materi yang paling berkesan adalah tentang pengenalan beberapa aplikasi, terutama untuk pembelajaran visual digital. Sebelumnya saya sudah menerapkan beberapa digital atau aplikasi digital ya Kak. Setelah kegiatan ini saya akan melakukan praktik baik saya dalam mengembangkan visualisasi digital terutama dalam pembelajaran intrakurikuler. Saya berharap kegiatan PKM ini terus dilaksanakan dan terus berinovasi dalam menciptakan pembaruan atau pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih. Nah, itu dia kegiatan kami dalam memaparkan materi tersebut dan kami mendapatkan feedback yang luar biasa dari para peserta. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi pembelajaran. Sampai jumpa di kegiatan pengabdian kepada masyarakat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.